pada saat menjadi direktur salah satu perusahaan besar, pernah saya dengar kalau Pak Andi Eka ini kehabisan uang. Uang kalau nggak salah waktu itu cuma Rp30.000. Dan itu tidak cukup untuk makan sebelum gajian. Nah, kenapa bisa terjadi nih? Ya, jadi itulah suka duka dari kehidupan ya. Ya. Tidak juga kita direktur ini kemudian kita tidak dapatkan masalah. Ya. Justru dengan kita menjabat dengan posisi tinggi ini, gangguannya sangat dahsyat dan sangat tidak nyaman gitu loh. Satu ketika waktu itu memang saya menghadapi masalah ya. Waktu itu ketika ada masalah keuangan saya, sehingga waktu itu kira-kira tanggal 21 lah, tanggal 25 itu kan gajian. Itu uang saya tuh tinggal 30.000. 30.000. Betul. Jadi waktu itu keluarga juga di Jakarta semua. Dan memang ada masalah besar lah dalam hidup saya waktu itu, sehingga uang saya 30.000, bagaimana caranya ini untuk bisa survive sampai tanggal 25 lah gitu. Nah, saya hitung-hitung kalau saya makan 5.000 per hari aja pasti nggak cukup. Nah, jadi saya langsung berakal, saya langsung jalan. Wah, masa sih saya bisa nggak makan gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu kerja di Transmall waktu itu ya. Jadi saya baru ingat, wah, saya pernah ditawarin nih sama tenan-tenan yang ada di kantin. Pak, makan dong di sini, makan dong di sini. Cuman saya nggak sempat. Nah, rupanya waktu itu sekretaris saya juga datang, Pak, sekali-kali makan di kantin, Pak. Mereka menunggu. Nah, akhirnya saya datanglah di kantin itu. Saya datang di kantin, ya alhamdulillah. Mereka tuh pada, Pak, makan di sini, Pak, makan di sini, Pak, makan di sini. Berebutan orang mau ngajak untuk makan di tempatnya. Nah, kebetulan juga ada beberapa tenan yang saya bantu masuk waktu itu, nggak bisa masuk karena penuh. Nah, pada saat ada yang keluar, saya masukkan dia. Nah, ini mereka merasa kayak berhutang budi. Nah, akhirnya dengan 30.000 itu saya makan dari dia itu selama 4 hari itu. Karena memang menunya banyak. Saya bilang basa-basi, wah ini banyak sekali menunya, bisa saya coba ini semua. Dia bilang bisa, Pak. Saya bilang, oh iya, setiap hari saya coba satu-satu ya sampai tanggal 25 ya. Alhamdulillah dikasih terus sama dia. Sampai tanggal 25 lebih pun akhirnya dia bilang, ya silahkan, Pak. Apa kalau mau lagi juga nggak ada masalah. Cuman kan saya juga tahu diri lah, itu jualannya mereka ya. Tapi itulah dalam bentuk artian dari ini, kalau kita pernah membantu, kita tidak ingat-ingat pada saat kita susah, pasti bantuan itu kembali ke kita. Dan memang saya selalu berupaya kalau membantu orang seperti itu. Sama seperti kejadian di bulan Januari lalu ya. Ketika hidup saya sudah sangat terancam, di rumah sakit, tidak ada yang bisa menengok. Saya terkena COVID waktu itu. Saya waktu itu berpikir saya sudah tidak akan kembali lagi ke Makassar, karena waktu itu saya kena COVID, saya sampai tidak bisa nafas. Saya dibawa ke ruang HCU. HCU itu High Care Unit. Karena saya minta waktu itu jangan dibawa ke ICU, karena ICU sangat menyeramkan waktu itu kan. Akhirnya saya dibawa ke situ. Itu saya nggak tahu ada informasi dari mana, mereka minta foto. Akhirnya saya minta tolong suster fotokan saya kirim ke dia dan dipublish. Ya alhamdulillah, kebetulan ada anak-anak asuh saya. Itu mereka mengirimkan doa yang saya tidak sangka-sangka. Karena mereka nggak bisa memberikan apa, yang mereka memberikan itu ya bentuk doa. Dia berdoa, orang itu kirim ke saya, Pak Eka, saya dengar Pak Eka sakit, ini anak-anak doanya semua. Itu saya sangat terenyuh ya, karena saya selama ini membantu betul-betul karena Allah gitu. Saya tidak mengharapkan dari ini ya, apa juga yang diharapkan dari anak-anak itu, karena memang niat kita membantu gitu loh. Ya kita harapkan doa. Mereka selama 3 hari berturut-turut berdoa, nggak ada henti-henti, dan bukan dari satu orang itu aja. Dan rupanya foto saya itu menyebar di grup teman-teman dari Gapensi, dari Kadin, dari HIPMI itu berdoa semua sama saya. Jadi intinya saya bilang ya kita tuh hidup nggak sendiri lah.
Jadi waktu itu saya betul-betul menerima, ini kan banyak yang berita duka ya, tapi saya menerima banyak juga. Saya doakan sampai Ustadz Dasat Latif juga yang begitu sibuk mengirim, memberikan ceramah di situ, itu yang menggugah saya. Sehingga saya pikir ya inilah mungkin apa yang kita pernah berikan ke orang tanpa harapan imbal balik, itu akan lebih berarti baliknya. Dan alhamdulillah saya diberi kesehatan, sekarang bisa berada di tengah-tengah, ya saya pikir ya karena doa-doa mereka seperti itu. Karena kalau saya bilang kemarin itu udah berat sekali saya. Termasuk mungkin ketika uang tinggal 1 juta, terus ada orang datang pinjam 900.000, terus tanpa babi bu langsung kasih 900.000. Iya, saya juga waktu itu saya berpikir saya masih ada uang di rumah, gitu loh. Jadi saya kasih 900.000. Tiba-tiba saya lihat uang saya 1.000. Saya lihat di rumah udah nggak ada, tinggal 100.000 ini. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, karena saya kasih orang ini benar-benar kena ikhlas, karena saya kasihan apa segala macam, saya kasih. Saya 100.000, saya bilang mati ini. Tapi nggak lama saya langsung aja ada tiba-tiba saya nggak sangka-sangka teman yang pernah saya kasih utang 6 bulan lalu. Saya lupa juga, saya lupa kalau saya pernah ngutangin dia datang, bos ini ada rezeki, saya bayar utang saya. Saya bilang wah ya Allah, kenapa cepat sekali ya. Karena itu makanya seperti itulah saya bilang, tidak, kalau kita yang memberi itu kadang-kadang datangnya kita tidak tahu, dan datangnya itu lebih. Itu kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa sampai dinalar. Kita, tapi tetap kejadian seperti. Makanya saya ya insya Allah kalau Tuhan memberikan saya tetap kesehatan, rezeki yang lebih, ya tetap saya akan membagi lah. Termasuk ketika Pak Andi Eka ini mengumpulkan handphone dari keluarga, termasuk smartphone dari Bapak untuk dikasih ke anak panti. Anak panti. Ceritanya bagaimana itu? Ya, jadi pandemi COVID ini kan memaksa mereka untuk online. Jadi anak-anak panti ini adalah kasihan. Di panti asuhan itu mereka jangankan handphone. Kadang-kadang kita beri handphone aja wifi-nya nggak ada. Itu saya terbersit kenapa? Jadi teman saya itu ada nabrak anak 2 orang, yang satu masih kelas 2 SMP, yang satu masih SD. Dia nabrak di jalan. Nah, terus udah gitu ditanya ketika nabrak, kok kamu nggak punya SIM berani naik motor apa segala macam? Oh iya, dia bilang saya terpaksa cepet-cepet karena saya jam 10 pagi ada ujian di sekolah. Nah terus kenapa kamu gonceng adik kamu? Karena adik saya ini nggak ada yang jaga di rumah, ibu bapak saya jualan, jadi terpaksa dia dibawa hanya mencari wifi. Dan waktu itu memang dia juga nggak punya handphone, dia cuma punya handphone biasa, begitu. Jadi dia pergi, akhirnya tabrakan. Waktu ditabrak, kalau nggak salah adiknya itu patah kakinya, gara-gara itu. Hanya karena dia mau ujian, dia mau handphone untuk ujian, dan dia nggak bisa menjaga. Dia harus ajak adiknya karena menjaga adiknya karena orang tuanya berjualan. Akhirnya terjadi kejadian. Dari situlah saya muncul. Ya udah, kalau umpamanya ada, kebetulan ada yang minta, saya kasih lah seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang luar biasa, itu passwordnya seperti apa? Ya ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas dan doa. Ya, kita membantu orang dengan ikhlas. Ya karena rezeki kita kan ada hak-haknya mereka ya. Tapi ketika kucing kesayangan Pak Andi Eka, si Bolu diambil orang, itu ikhlas. Nah itu paling susah tuh. Saya kebetulan banyak kucing di rumah, memang salah satu hobi saya ya. Itu kucing dikasih orang. Udah banyak yang mau beli 15 juta sampai 20 juta. Saya nggak pernah kasih karena ini bibit bagus sekali memang. Memang pasaran sih sekitar 20 jutaan itu kucing, paling murah. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang kucing itu. Padahal di dalam kandang apa segala macam gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan aja ya. Awalnya nggak ikhlas, marah-marah. Sampai security saya kasih surat peringatan semua, bisa hilang gitu loh. Berarti ini nggak aman di dalam sini. Seperti itu gitu loh. Ya tapi udahlah, makanya kita ikhlaskan ya. Selalu dapat gantinya juga. Ada aja yang kasih kucing lebih bagus apa segala macam gitu loh. Nah ini ya seperti itulah, sama. Saya itu memang pencinta kucing. Kucing-kucing saya banyak orang bilang kucing Anggora apa sih? Enggak kucing biasa aja. Katanya saya dengar kucing jalanan. Iya, jadi saya biasa lagi jalan, ada anak kucing yang terlepas dari orang tuanya, dari induknya, itu yang saya ambil. Kemudian saya pelihara sampai umur 6 bulan, kemudian saya bebas lepaskan lagi. Seperti itu.
Jadi banyak kucing-kucing di rumah itu, tapi ada juga yang bagus-bagus. Buktinya ada yang dicuri kan. Ya. Nah, terus apakah Pak Andi Eka ikhlas kalau misalnya saya minta si Blacky? Boleh. Jadi intinya kucing itu nggak boleh dijual, Pak. Sekarang kan banyak kata-kata lain, diadopsi deh. Whatever apa namanya, ketika kita menerima uang itu dijual. Cuman saya memberikan syarat, kalau mau datang ke rumah, ambil. Gitu. Blacky atau Teong Mama? Apanya? Teong Mama. Jadi namanya ada kucing saya satu warnanya hitam, saya kasih nama Teong Mama. Teong Mama itu kalau bahasa Korea apa ya? Ibu Suri ya kalau nggak salah ya. Nah itu sudah 5 kali beranak. Setiap kali beranak itu 4 anaknya, 5 anak. Dan itu betul-betul saya kayak dari dokter kandungan ya, saya yang tarik, saya yang potong itunya apa segala macam karena kebiasaan, karena ya saya memang hobi di situ. Nah di situ memang ya anaknya bagus-bagus memang. Jadi setiap kali melahirkan saya taruh di Instagram. Itu banyak langsung Pak yang booking dong. Pak, Ika saya mau ini dong. Oke, tapi saya tidak bilang ambil ya. Saya tidak mau maksa. Saya coba dia, saya cuma kasih tahu satu kali. Pak, ini kucing Bapak udah besar nih. Kapan mau diambil? Oh iya nanti saya ambil. Saya nggak bakalan mau nganter. Saya nggak bakalan. Karena saya di situ saya melihat dia sayang nggak sama kucing ini. Kalau ngambil aja dia nggak mau, berarti dia cuman latah lihat seneng kucing. Oh lucu gini. Kalau dia mau, memang seneng, dia akan datang ke rumah saya. Dan kalau datang ke rumah saya, makanan selama 15 hari kucing itu berada di saya yang kasih Pak, sama kandangnya. Jadi seperti itu. Karena kucing kan begitu pindah pasti dia stres, pasti dia nggak mau makan. Dia makan yang dia kasih makanan-makanan yang saya udah tahu. Jadi saya kasih begitu. Jadi saya cobanya gitu. Jadi saya nggak mau kalau Pak Faisal mau kucing saya harus sambil ke rumah Pak, karena saya di situ saya. Iya, karena itu saya nilai. Kalau Bapak nggak serius, mau ngambil aja berarti nggak serius. Pasti nanti kucing saya akan ditelantarkan. Saya nggak mau. Gitu. Dan lucunya lagi banyak yang buang kucing di rumah saya Pak. Karena dia tahu saya suka pelihara kucing, itu tiba-tiba ada dalam satu dos 5 kucing, anak kucing. Ya cuman saya di kesempatan ini saya mau minta lah, kalau buang kucing tuh tolong jangan di kucing yang baru 1-2 hari lahir kemudian dibuang ke saya, karena itu sangat sulit ya untuk menghidupkan mereka, karena mereka harapannya dari susu ibunya. Nanti di atas 15 hari itu saya bisa kasih, jadi kalau mau nggak apa-apa. Adopsi. Ada adopsi. Saya